Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Yang sama kita hormati Majelis Pembina, Majelis Mustasyar, Majelis Ifta, Majelis Fatwa, Majelis atau Dewan Pertimbangan dan Pengawas, mantan Ketua Umum PB Perti yang tadi agak kecelakaan sedikit terjatuh. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan semangatnya luar biasa. Buya Basri Bermanda. Ketua Majelis Pembina Pak Oso tidak bisa hadir karena sedang berada di luar negeri. Majelis Ifta Buya Adnan Harahap juga kesehatan, tidak bisa berdiri, sudah di kursi roda, tidak bisa jalan. Kita doakan mudah-mudahan beliau tetap semangat. Seluruh wakil-wakil ketua umum, saudara sekjen, ketua-ketua bidang dan seluruh pengurus yang saya cintai dan saya banggakan, Ketua Umum Perwati beserta seluruh jajaran, Ketua Umum Pemuda Perti, Dr. Adinda Guntur, beserta seluruh pengurus, Ketua KMTI, beserta seluruh jajaran, Ketua dan seluruh pengurus PD1 Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti seluruh Indonesia, beserta pengurus cabang Perti kabupaten kota seluruh Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Seluruh jamaah dan warga Perti seluruh Indonesia. Pertama sekali, marilah kita menjadikan puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia rahmatnya, Persatuan Tarbiyah Islamiyah hari ini diberinya nikmat yang panjang untuk terus berjuang menyebarluaskan nilai-nilai kepartian di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Nikmat berdiri kokoh hingga 96 tahun hari ini bukanlah nikmat yang kecil. Oleh karena itu, tiada hal yang wajib kita lakukan pada momentum hari ini selain mensyukuri eksistensi Perti menjelang 1 abad ke depan. Salawat dan salam senantiasa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paripurna dan suri tauladan bagi kita dan peradaban ini. Satu-satunya makhluk Allah yang miliaran umatnya akan berlomba mendapatkan syafaatnya. Insya Allah satu di antara miliaran penerima syafaat itu kelak adalah kita, warga Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti. Pada milad ke-96 yang jatuh pada tanggal 5 Mei 2024 ini,
kita sengaja mengusung tema berbenah dan bersatu menuju Indonesia maju mencapai peringatan 1 abad Tarbiyah Islamiyah Perti. Tema ini sengaja dipilih sebagai sebuah bentuk kesadaran kolektif, menghitung diri kelemahan kita ke dalam, bahwa Perti secara keseluruhan akan serius berbenah dan terus memperkokoh persatuan. Hal ini sebagai sebuah ikhtiar, usaha untuk memberikan dharma bakti terbaik bagi kemajuan Indonesia. Berbenah dimaksudkan karena harus kita lihat ke dalam, sudah banyak kegiatan-kegiatan kepertian yang kita lupakan. Ada 3 titipan pendiri Perti, yaitu pendidikan, dakwah, dan sosial. Itu kita abaikan. Banyak sekali program strategis Perti yang sudah mulai kita tinggalkan. Konsolidasi organisasi, rekrutmen, rasionalisasi kepengurusan, baik di tingkat PD1, PC, kabupaten kota, dan kecamatan, hampir tidak semuanya terbentuk. Program bidang pendidikan, dakwah yang sudah terlupakan. Apalagi regulasi pendidikan banyak berubah, tidak bisa dan tidak mampu disesuaikan oleh sekolah-sekolah madrasah tarbiyah Islamiyah, apalagi yang tinggal di desa atau nagari. Kegiatan sosial kemasyarakatan mulai hilang. Database anggota yang real, berapa sesungguhnya anggota Perti, itu terlupakan. Database tentang jumlah pendidikan, madrasah tarbiyah Islamiyah, pondok pesantren, sekolah, itu juga belum sempurna kita catat. Database jumlah guru dan murid, database tentang aset tarbiyah, aset organisasi, tidak semuanya kita catat. Inilah kelemahan kita. Inilah yang mau kita benahi kalau kita mau memajukan program Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau Perti. Di segi bersatu, terutama setelah islah dan dilakukannya muktamar bersama organisasi serumpun, kita maknai kita harus kompak. Tidak boleh ada perbedaan yang kecil-kecil di antara kita. Tidak ada lagi istilah ini tarbiyah, ini Perti. Karena Perti sama tarbiyah sudah melebur jadi satu. Seperti air, teh, tidak ada lagi yang bisa dipisahkan. Ini teh apa air. Tetapi dua-duanya sudah bersatu untuk bisa dinikmati oleh masyarakat, umat, dan bangsa. Hal-hal yang berbau teknis tetek bengek, kita hilangkan perbedaan-perbedaan itu. Supaya kita bisa mengejar ketertinggalan kita dari organisasi kemasyarakatan Islam. 2 diantaranya sudah mendahului kita melejit ke depan karena kita tidak mau berbenah dan kita tidak mau bersatu. Saatnya hari ini kita harus berbenah, menyadari kelemahan kita, dan kemudian kita bersatu, kompak melaksanakan berbagai ketertinggalan kita itu sendiri. Perkecil segala perbedaan, besarkan segala persamaan di antara
warga Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Pendiri penggerak umat Jamaah Perti sejak awal didirikan hampir 1 abad adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan terbaik umat Islam Indonesia dalam memajukan bangsa dan negara. Peringatan hari lahir Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau Perti yang ke-96 ini, tepatnya hari Ahad 5 Mei 2004, adalah momentum melakukan refleksi atas sejarah tumbuh kembangnya serta dinamika organisasi keumatan ini. Hukum sejarah perubahan, kontinuitas dan dinamika mesti dijadikan alat untuk menentukan di posisi mana haluan kapal Perti berlayar, mengauri samudra kehidupan umat dan bangsa. Sembari kita merenungkan pesan-pesan Al-Quran tentang pentingnya bersyukur dengan mendoakan dan menghormati pendahulu serta merekat meneruskan warisan yang baik. Al-Quran Al-Hasyr 59 ayat 10. Pendiri Perti adalah ulama yang dengan segala ikhtiar. Ini setiap pidato ulang tahun selalu saya batuk. Di depan presiden, wakil presiden juga begitu. Bermula dari kegelisahan ruhnya, ulama pembimbing umat yang tinggal di pedesaan yang sejuk di kaki Gunung Merapi adalah beliau almarhumnya Inyek Candung, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli bersama kawan-kawan, di antaranya adalah Inyek Jaho dan Tabek Gadang. Beberapa ulama berpahamkan Ahlus Sunnah Asy-Syafi'iyah dan bertarekat Mu'tabarah di awal abad ke-20 yang lalu, tepatnya 5 Mei 1928. Kaum ulama yang alim dan arif bijaksana mengumpulkan energi kolektif, menyusun kekuatan keumatan dan pendidikan melalui Persatuan Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang kelak bertransformasi menjadi Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Bapak, Ibu, Buya, Umi, hadirin yang kami hormati, dalam perkembangan waktu jelang 1 abad kiprah Perti di tengah umat dan bangsa jelas telah memberikan dharma bakti bagi penguatan umat dan bangsa. Perubahan keberlangsungan dan dinamika Perti tentu seiring sejalan dengan gerak perkembangan umat dan bangsa Indonesia. Perti sebagai kekuatan yang lahir dari umat dan berbakti untuk umat adalah satu antara organisasi sosial kemasyarakatan yang awal kelahirannya di masa Indonesia belum bernama Indonesia. Perintis kemerdekaan, pendiri sekaligus pengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kekuatan dan fokus perjuangan Perti sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang tepat, yang tapak kuatnya adalah dunia pendidikan Islam, juga terlihat jauh sebagai kekuatan masyarakat. Pada saat tertentu pernah menjadi kekuatan sosial politik Partai Islam Perti. Setelah Islah, kini pimpinan Perti terus melaju sebagai gerakan sosial keumatan dan kebangsaan. Kekuatan pergerakan Perti sebagai ormas menuntut pembenahan diri
yang tiada hentinya. Perti berbenah untuk keumatan, kekuatan jaringan sosial organisasi dan individu di luar pemerintahan yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama demi kepentingan masyarakat, khususnya mobilitas warga Perti. Esensi Perti sebagai ormas adalah menjadikannya sebagai wadah bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pencerdasan, demokrasi, advokasi, hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Perti juga dituntut untuk berperan sebagai penengah antara pemerintah dan masyarakat, serta sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan politik dan ekonomi, menyediakan ruang berkiprah cendekiawan dan generasi muda Perti di pentas nasional, daerah, dan kekuatan sosial politik adalah agenda pembenahan yang harus dirancang dengan baik. Keberadaan Perti sebagai organisasi dengan jumlah anggotanya memiliki ruang untuk menyuarakan aspirasi, memperjuangkan hak-hak masyarakat, dan berperan dalam pembangunan negara secara lebih inklusif dan demokratis. Dalam negara maju, esensi dari ormas adalah sebagai pilar penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, memperkuat demokrasi, dan memastikan keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Perti dalam menjalankan fungsi kedudukan sebagai ormas sudah mendekati masa 1 abad. Telah cukup rasanya makan asam garam, dinamika kultural, struktural, dan elektoral yang hendaknya itu dijadikan modal sejarah dan sosial untuk bangkit dan terus berkontribusi positif bagi umat dan bangsa. Berbenah dan maju untuk Indonesia maju semakin terasa maknanya pesannya pada peringatan 96 tahun Perti. Kiprah, kontribusi, dan gerak dalam lintasan ormas wajib hukumnya memperkuat dengan bersinergi bersama kekuatan lainnya seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dan ormas Islam lainnya yang sejak awal telah duduk bersanding dalam memperjuangkan bangsa, memperkokoh umat Islam, serta memajukan Indonesia. Buya, Umi, hadirin yang kami hormati, setelah 90 tahun, 28 Mei 1928, Perti dicetuskan oleh ulama Nagari di Nagari di Sumatera Barat, kini sudah menegara, tadi Managari, sekarang menegara. Ternyata benteng paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy-Syafi'iyah, dan tarekat Mu'tabarah perlu dibangkitkan kemajuan mereka melalui gerakan dari bawah, desa, dan nagari. Kekokohan paham keagamaan yang moderat yang diletakkan oleh Founding Father Perti akhir ini tengah mengalami ujian sejarah, pengulangan sejarah kaum muda dan kaum tua. Pemikiran dan gerakan Salafi Wahabi dan sekularisasi terus menguat di belantara pemikiran Islam adalah kerja penting yang wajib hukumnya diberikan solusi oleh Perti. Sehingga di masa mendatang tidak adalah di antara umat Islam yang saling mengkafirkan dan saling membid'ah-bid'ahkan. Gerakan meneguhkan paham Perti di tingkat desa dan nagari adalah bentuk nyata kontribusi Perti dalam membantu pemerintah menghadirkan pemahaman umat Islam Indonesia inklusif, moderat, dan kuat, meneguhkan wawasan kebangsaan. Makanya dari dahulu sejak lahirnya Perti tidak pernah
beragama yang aneh-aneh. Tidak pernah berpahamkan yang aneh-aneh. Sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini. Ketangguhan desa dan nagari sebagai benteng paham Perti misalnya ditunjukkan pada nagari-nagari sekitar kota Padang Panjang yang pusat pembaharuan di Indonesia. Nagari Singgalang, Nagari Jahu, Nagari Singkara yang jaraknya sekitar 3 sampai 5 km dari pusat pembaharuan tetap kuat pengalaman kepertiannya. Fakta sosiologis masih mengakar kuat. Paham Perti pada desa dan nagari adalah modal sosial hendaknya menjadi perhatian untuk berbuat dalam pimpinan Perti secara berjenjang. Keberlanjutan dan terus menguatnya paham aswaja di tingkat nagari kabupaten, faktor dominannya adalah peran aktif alumni surau, MTI, dan pondok pesantren. Namun kini pengamatan di lapangan menunjukkan peran ulama, tokoh adat, alumni MTI, tuanku yang dihasilkan halakah surau di pondok pesantren adalah faktor penguat dan penjaga keberadaan paham keagamaan Perti. Walau dalam organisasi mereka sudah banyak hijrah ke Nahdlatul Ulama. Saya ulangi, walau akhir-akhir ini di antara mereka mungkin ada kepentingan lain, jabatan mau jadi rektor, jadi dekan, kepala kandepak dan lain-lain, mereka hijrah ke Nahdlatul Ulama. Kuatnya mobilitas sosial dan vertikal terhadap tokoh umat, alumni MTI, dan tuanku yang diberikan NU telah membuat mereka eksodus dan dari ormas Perti, tempat mana mereka menerima sanad keilmuan. Saya ulangi, dari awal mereka ormas, dari mana mereka menerima sanad keilmuan? Wasilah dan ijazah tarekat. Kalau ketua umum sudah mendapat ijazah tarekat suluk dari Riau. Umi, Buya, hadirin yang kami hormati, akhlak kepemimpinan di dalam memajukan Indonesia. Ini terakhir babak akhir dari pidato saya. Izinkan kami menyampaikan kerisauan Perti terhadap pelaksanaan pemilihan umum 2024. Indonesia maju yang menjadi tujuan pembangunan nasional sejak awal pendirian NKRI adalah komitmen bersama yang pintu awalnya dari pembangunan jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Begitu lirik lagu Indonesia Raya yang kita nyanyikan tadi. Lebih dalam pada mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sangat jelas dinyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Begitu dalam semua perundang-undangan selalu didasarkan pada azas ketakwaan Tuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara mewajibkan semua warga bangsanya beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Akhlak etika moral adalah landasan paling pokok dalam semua pengaturan kehidupan berbangsa. Begitu juga harusnya tercermin dalam sikap dan perilaku pemimpin, pejabat, tokoh, dan semua komponen masyarakat. Terbaiknya akhlak, etika, moral dan oleh pemimpin, penyelenggara negara dan mereka diberi amanah adalah bencana sosial dan krisis kebangsaan yang paling berbahaya. Kehidupan berbangsa kita akhir ini
khususnya dalam masa-masa proses suksesi kepemimpinan nasional 2024 yang dapat dikatakan mengalami kebangkrutan akhlak. Mengalami kebangkrutan akhlak, etika, dan moral adalah alarm bahaya bagi kesatuan, persatuan, kemajemukan bangsa Indonesia. Dalam ikhtiar melanjutkan mengembangkan Perti sebagai amanah ulama dan umat, maka saatnya semua eksponen Perti bersama menyatukan kekuatan, merapikan barisan, mencangangkan Perti sebagai wadah pergerakan akhlak, etika, dan moral yang responsif, adaptif, dan progresif bagi kemajuan umat dan bangsa. Pemimpin formal, pimpinan partai politik umat dalam semua strata diminta segera menyadari kesalahan fatal berupa pengabaian akhlak, etika, dan moral secara masif untuk merajut benang persatuan dengan mengutamakan politik berakhlak mulia. Politik tipu muslihat, perilaku munafik, jual beli suara sudah merambah ke rakyat paling bawah. Sehingga tercermin dari pemilihan hasil pemilu legislatif di semua tingkatan di seluruh Indonesia, semuanya rakyat meminta berapa dibayar, berapa satu suara. Sehingga banyak yang terpilih sekarang adalah mengeluarkan yang sangat besar biayanya. Ini alarm bahaya bagi kualitas kehidupan masyarakat kita jauh ke depan. Untuk itu, Perti mengusulkan agar kiranya penyelenggara pemilihan umum dan undang pemilihan umum harus kita tinjau ulang dalam rangka untuk menjalankan semangat Undang-Undang Dasar 1945 dan melaksanakan demokrasi yang adil. Pemilihan kepala daerah serentak yang akan berlangsung akhir tahun 2024 ini adalah saatnya tokoh bangsa, pejabat negara, elit partai, dan tokoh umat menghadirkan suasana pemilihan yang berakhlak, termasuk rakyat pemilih juga berakhlak dan beretika dan bermoral. Akhlak, etika, dan moral wajib hukumnya menjadi landasan utama dan pijakan bagi melaksanakan tahapan proses pilkada sebagai siklus kepemimpinan di daerah. Seluruh jajaran pimpinan dan jamaah Perti diminta menjadi tauladan bagi menghadirkan pemilihan yang berakhlak, beretika, dan bermoral. Akhirnya, sebagai bagian akhir pidato syukuran Perti ke-90 ini, kami mengajak semua pimpinan jemaah Perti untuk terus membenahi diri, institusi, dan spirit perjuangan ulama pendiri Perti. Ada beberapa komitmen yang harus diingatkan di antaranya. 1. Seluruh kekuatan Perti diminta terus mengaktualisasikan spirit dan hakikat Khittah 1928, pendidikan, dakwah, sosial, sekaligus berbenah dan memajukan Perti menuju satu abad Perti untuk mencapai Indonesia maju. 2. Pimpinan Perti dalam semua tingkatan diminta untuk meningkatkan kerjasama yang lebih kondusif, produktif, dan konstruktif. Perangkat organisasi Perti dengan lembaga pendidikan MTI, pondok pesantren, dan sejenisnya, sekaligus memperkuat gerakan akhlak, etika, dan moral bangsa melalui pendidikan, dakwah, dan sosial. 3. Perti diminta untuk meningkatkan konsolidasi organisasi lebih efektif dan terencana bersama pembina lebih nyata terhadap organisasi pendukung sebagai kader terdepan bagi kemajuan Perti dan sekaligus tentu kemajuan bangsa. 4.
Perti dalam kedudukan sebagai organisasi sosial vertikal dan menasional diminta lebih efektif lagi melakukan pembinaan komunikasi yang baik dengan pemerintah, ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, dan organisasi sosial kemasyarakatan yang lebih dapat berkirim menjadi motor penggerak sosial, kultural, dan struktural bagi kader Perti itu sendiri. Buya, Umi, Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, untuk milad ke-97 tahun depan, milad ke-98 sampai 99 sampai 1 abad, pengurus Perti daerah telah mulai sekarang meminta 5 Mei 2025 yang akan datang, kiranya PP Perti menunjuk tuan rumahnya adalah NTB. NTB baru saja musda, yang terpilih jadi ketua Perti Nusa Tenggara Barat adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat. Tadi Bengkulu baru saja minggu yang lalu kami lantik meminta untuk milad ke-98. Untuk milad ke-99 yang akan datang 2027, Sulawesi Selatan melalui profesor yang tadi menyampaikan seorang guru besar di Unhas meminta Makassar atau Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah. Sementara berkali-kali Buya Ketua PD1 Provinsi Riau, Ustadz Gamal Abdul Nasir telah meminta jauh hari agar peringatan 1 abad Perti dipusatkan di Riau. Mulai hari ini dan sudah berbenah. Hari ini kawan-kawan Riau satu tempat mengikuti acara ini, dan saya juga mendapat informasi Ustadz Somad sedang berada di Batam juga mengikuti YouTube channel hari ini untuk melakukan apa yang kita lakukan hari ini. Ini upaya kita, konsolidasi sudah mulai berjalan bagi daerah-daerah. Karena ini didengar oleh daerah, bagi daerah-daerah kepengurusan DPD 1 yang sudah habis masa periodenya tidak mau melakukan musda, kami akan kertekerkan segera. Kami akan kertekerkan segera. Kami tunjuk pelaksana. Kami tunjuk pelaksana. Karena apa? Kita dikejar oleh waktu. Konsolidasi harus berjalan. Tidak akan mungkin program tercapai tanpa melalui konsolidasi organisasi. Makanya waktu rapat harian milad hari malam ini kita lakukan bersama pemerintah dengan luar. Semua sepakat kita ke dalam dulu. Nanti Rakernas baru mengundang pemerintah untuk membuka Rakernas. Yang ketua panitianya adalah Wakil Ketua Umum Pak Pasni, yang salah satu calon tempat Rakernas itu antara Jawa Barat dan DKI Jakarta. Nanti kita ikuti dan mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Bagi majelis-majelis, kami mohon nanti setelah ini mohon sambutannya masing-masing. Buya Basri, majelis pertimbangan, pembina, IPTA, pakar, dan pokoknya mustasyar menyampaikan harapan sehingga bagi kami sebagai pimpinan PP Perti akan mencatat apalagi yang harus kami lakukan di waktu-waktu yang tersisa ini. Supaya juga wakil-wakil ketua umum mencatat masing-masing. Terima kasih.
Makanya tidak mengundang orang luar kita. Terima kasih panitia dipimpin oleh Pak Zul, Sekjen. Makasih jamaah tarbiyah, pengurus pemuda Perti, KMTI, Perwati terutama. Dan kebetulan hari ini juga kita akan santuni anak yatim. Mohon maaf, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih